Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Nah, kali ini kita sudah berada di Denpasar kembali, di mana kita bakal ketemu salah satu narasumber yang keren banget, yang berhubungan tentang sebuah hubungan. Kira-kira seperti apa sih hubungan yang baik, atau bahkan ternyata ada yang namanya toxic relationship. Penasaran kan? Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami di Dapat Media, dan tentunya juga Instagramnya di Dapat Media, dan websitenya di www.dapatmedia.com. Sobat DM, kita sudah bersama narasumber yang keren banget. Beliau akan mengupas bagaimana sih sekali lagi hubungan yang benar-benar hubungan yang tepat, hubungan yang sebenarnya. Apakah ada yang namanya tugas pasangan, atau ternyata sesama pasangan tuh punya sinerginya? Tentunya kita akan kupas secara dalam hanya di Open The Secret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sobat DM, ini yang saya katakan, kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Nur Asyur. Masya Allah. Sahabat semuanya, saya di samping beliau ini ketularan gantengnya gitu. Masya Allah. Berasa muda gitu ya. Jadi padahal udah meninggalkan dunia hitam ya. Iya. Udah memutih masalahnya. Udah memutih, ya. Maksudnya adalah tadinya yang berwarna hitam dari rambut, sekarang sudah memutih ya. Saya pikir itu sengaja diwarnain. Alhamdulillah, ini sebuah pesan Allah ya, the message ya. Dari Allah, pesan cinta Allah kepada kita lah. Masya Allah. Untuk senantiasa menjaga bicara Allah. Tentang cintanya Allah gitu kan. Ustadz kan dikenal sebagai father of love gitu ya. Ternyata ada hubungan yang benar-benar hubungan yang sehat. Tapi ternyata juga ada hubungan yang banyak dengan masalah. Sebenarnya tuh kayak gimana sih sebenarnya sebuah hubungan yang benar itu, Tat? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau ada surga di dunia ini, maka surga itu adalah cinta dalam rumah tangga. Tapi jika ada neraka juga di dunia ini, maka neraka itu adalah kegagalan cinta dalam rumah tangga. Sebab ketika kita bicara cinta, dia puncak ibadah kita. Ya, puncak ibadah. Dan cinta itu cuma ada dua. Apa itu? Cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Nah, kita gagal dalam cinta kepada Allah, maka akan gagal pula dalam cinta karena Allah. Jadi ketika kita bicara masalah cinta ini, sekuat mana cinta kita kepada Allah, itu akan menentukan kekuatan cinta kita mencintai karena Allah. Mencintai istri karena Allah. Boleh dicintai apapun asalkan karena Allah. Iya. Jadi nggak semata-mata hanya karena manusianya ya, Tat ya. Tapi benar-benar karena Allahnya. Justru gitu ya. Kalau kita mencintai seseorang karena cinta manusia itu kepada kita, itu siap kecewa. Iya. Karena kita itu namanya sakit hati yang disengaja. Wah, iya benar, sepakat. Jadi harus siap-siap kecewa dan patah hati. Kalau hanya gara-gara manusianya. Karena tidak ada manusia sempurna. Pasti dia memiliki kekurangan, dan pasti dia juga memiliki hilaf dan salah. Jadi kalau kita mengejar cinta seseorang dan mencintai dia karena cintanya pada kita, siap kecewa. Dan itu yang sering terjadi. Makanya kekuatan cinta kita kepada Allah itu akan membuat kita mencintainya karena Allah. Nanti kan dikatakan bahwa ternyata hubungan yang bermasalah itu hanya gara-gara ya terlalu ke manusianya gitu, bukan ke Allahnya gitu. Tapi bagaimana ketika nih seseorang yang memang masih belum sampai ke fase itu, Tat? Apakah memang ada fase-fase dikatakan misalnya nih manusia karena memang manusiawi banget dia mencintai karena manusia itu sendiri. Tapi gimana cara bisa merubah ke yang level lebih tinggi lagi, Tat? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi akan merubah itu kecuali semangat berdua untuk lebih baik. Ya, jadi kita itu menikah dengan orang yang biasa, suami yang biasa, istri yang biasa, tetapi ingin bersama menjadi luar biasa. Jadi semangat ingin berubah, semangat ingin terus belajar memahami dan mempelajari apa tentang pasangannya. Karena memang cinta itu kan chemistry ya. Cinta itu chemistry yang akan melahirkan sinergi. Karena tidak ada cinta itu tanpa sinergi. Orang mencinta itu ketika ia mensyukuri baiknya dan bersabar atas buruknya, itu cinta. Tidak ada cinta ketika orang itu hanya menikmati kebaikannya saja, itu bukan cinta. Kebanyakan orang memaknai cinta itu ketika ia bahagia karena seseorang, itu tidak.
Bahagia itu adalah ketika kita mensyukuri baiknya dan bersabar atas buruknya. Iya. Jadi benar-benar harus saling bersinergi ya, sinergi. Nggak hanya cuma pengen bahagianya aja, tapi ketika ada kejadian tidak membahagia pun, ya kita harus menerima ya. Ya. Dan itu hal yang pasti. Di dalam perjalanan rumah tangga, bagian orang sedang traveling ya. Jangan kita hanya bahagia ketika mencapai tujuan. Saya mau ke Kintamani. Ya, jangan sampai kita nyampe Kintamani kita bahagia. Justru di dalam perjalanan menuju Kintamani kita sudah mulai bahagia. Jangan sekali-kali kita hanya bahagia ketika mencapai tujuan. Oh, nanti di surga aku bahagia. Tidak. Tetapi berjalan menuju surga adalah bahagia. Jadi menarik banget. Ya, ini yang kadang-kadang difahami oleh kita. Bagaimana meniti perjalanan rumah tangga itu justru disitulah bahagia. Kemudian terlalu panjang ya angan-angan kita. Aku ingin bahagia. Padahal dia sudah bahagia. Makanya buang itu ingin itu. Jangan aku ingin bahagia tapi aku bahagia. Jadi langsung dipangkas ya. Iya, karena kalau kita ingin bahagia justru kita tidak bahagia. Iya, karena sebuah keinginan kalau nggak tercapai kecewa. Iya, benar. Jadi ketika kita mensyukuri apa yang ada, aku bahagia dengan kondisi ini, aku bahagia denganmu, ya aku bahagia dengan kondisimu, maka jangan ada kata ingin di situ. Kita tidak mengatakan aku ingin bahagia, tetapi aku bahagia. Wah, menarik. Kita akan lanjutkan lagi tadi bicara tentang surga, menuju surga. Ya. Kita akan menuju suatu rumah yang namanya rumahku surgaku. Menarik, ya. Kita akan bahas di dalam kali ya. Siap. Kita lanjut ke dalam. Tat, ini sertifikat penghargaan yang banyak banget ya, Tat. Udah, kita nggak usah bahas ini karena siapa sih yang nggak tahu Ustadz gitu ya. Saya penasaran dengan rumahku surgaku. Itu ada filosofinya atau apa sih arti dibalik nama itu, Tat? Ketika saya melihat segmen rumah tangga ini menjadi sebuah hal yang masih banyak kita tinggalkan dari tema-tema kajian kita. Saya ingin brand itu bahwa memang apapun diawali dari rumah gitu ya. Kita tidak akan produktif di luar sana tanpa kita itu stabil di rumah gitu ya. Stabilitas rumah tangga itu akan membuat produktivitas itu akan semakin kuat di luar rumah. Nah, bahasa rumahku surgaku ini ya kita melihat dari sabda Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Tetapi itu akan menjadi ilusi ya, menjadi khayalan ketika kita tidak konsisten, tidak konsekuen ya untuk meniti bagaimana kita memahami dulu, ya mengilmui dulu. Ketika mengilmui bagaimana Rasulullah jejak cintanya dalam rumah tangga itu, masya Allah. Ya, saya baca beberapa romannya yang kita mungkin baca Zainuddin Hayati, kita baca, tapi nggak ada apa-apanya tuh dibandingkan dengan sirah Nabi dalam bab cinta gitu ya. Ya, saya pernah melihat hadis Nabi itu bukan cuma ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merah, tapi ma baluka ya habibi, kata Nabi. Ada apa dengan wahai cintaku? Itu di usia beliau 58 tahun ya. Di 58 tahun dia ucapkan itu pada Ummu Salamah ketika Hudaibiyah. Nah, ini hal yang harus kita angkat ya. Betapa kebahagiaan dunia yang menjadi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, ternyata itu diawali oleh dari rasa syukur kita mendapatkan pasangan. Dan kemudian menjadi pasangan yang terbaik. Ya, nah, Mas Oman, jadi rumahku surgaku ini mimpi, ini obsesi, ini harapan saya. Saya tidak akan hanya bicara pada orang lain, tetapi saya awali dari diri saya sendiri. Jadi Ustadz sendiri ingin menjadi inspirasi orang-orang, tapi tentunya harus dimulai dari seorang Ustadz itu sendiri ya, Tanya. Bagaimana bisa merawat cinta keluarga terhadap anak istri, sehingga orang-orang yang datang konseling, menanyakan hubungannya, bagaimana sih untuk mempertahankan rumah tangga yang baik, itu juga Ustadz bisa memberikan nasihat sesuai dengan yang sudah Ustadz lakukan gitu ya, Tanya. Iya, alhamdulillah. Kan sahabat-sahabat yang datang ke sini nggak mesti ada masalah lah ya. Tapi merefresh cinta ya, bagaimana ia kemudian komitmen pada visi dan misi cintanya dalam rumah tangga, itu juga teman ngobrol kita. Dan saya lebih asik gitu kalau Ustadz ya, masya Allah ya,
Saya hanya sekedar teman ngobrol aja. Di sini nih kita biasa, makanya nggak boleh nggak ada jajan, nggak boleh nggak ada minum gitu ya. Kita ngobrol santai. Nah, sebab bahasan rumahku surgaku itu sekali lagi dia yang menjadi generator utama ya untuk produktivitas kita di luar rumah. Ketika istri kita mampu menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, maka kita pun akan jadi sumber kebahagiaan bagi siapa saja. Masya Allah. Ya, jadi saya sampaikan tadi, kita orang biasa ya. Kita suami yang biasa, istri juga kita orang biasa. Tetapi harapan kita, wa khalaqnakum azwaja, Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan agar kita saling menyempurnakan, menjadi pasangan yang dahsyat luar biasa. Jadi tidak ada keistimewaan manusia itu akan terungkap semua ketika ia tidak masuk ke ranah rumah tangga. Karena istri itu ia pemantik segala potensi suami. Karena suami itu ia menjadi qawwam untuk mengangkat, mengupgrade kemampuan istri. Jadi sebetulnya rumah tangga itu merupakan madrasah ya, yang dahsyat, yang luar biasa bagi manusia. Wow, luar biasa sekali, Tat. Yeah. Nah, itu Sobat DM, kalau kita bicara tentang keluarga, bicara dengan rumah, jangan sampai rumah kita malah kita anggap sebagai sesuatu yang asing buat kita. Malah harusnya rumahku adalah surgaku. Wow, keren banget, Tat. Tadi kita masuk ke rumah Ustadz yang langsung menjadi tempat kerjanya. Iya, sekarang kita berada di ruang kerjanya studio Ustadz, kita. Ya. Studionya ada keren banget. Kok Ustadz bisa semelek ini, Tat? Ya, yang pertama dakwah ini harus menembus batas ya. Wah. Tidak boleh dibatasi oleh sekat apapun. Ya. Dakwah itu, karena Rasulullah katakan di menjelang wafat beliau, saya belughu hadzal amr ma bainal lail wan nahar. Akan sampai dakwah ini di situ ada malam, ada siang. Inilah inspirasi yang membuat para sahabat itu keluar dari Mekah Madinah. Ada 125.000 sahabat yang ada di zaman Nabi, tapi hanya 33.000 yang dikuburkan di Baqi dan Ma'la. Kemana mereka? Mereka mengikuti uraian Nabi, sayablughu hadzal amr ma bainal lail wan nahar. Akan sampai Islam ini di mana bumi itu ada malam, ada siang. Jadi apa yang saya siapkan ini bagian dari inspirasi itu. Saya ingin dakwah saya ini dirasakan oleh siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya, dan saya belum ada apa-apanya. Kalau ya Rasulullah punya pedang yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Iya. Untuk dakwah itu yang terbaik. Untuk dakwah yang terbaik. Unta Nabi tidak bisa dibeli oleh siapapun karena ia yang terbaik. Jadi Mas Awan harus pakai iPhone. Karena itu adalah jadwal terbaik gitu ya. Ya. Itu mesti begitu. Kalau untuk dakwah kenapa tidak? Ya kalau hanya untuk WA dan saya pakai yang cheat ya. Iya. Tapi ketika untuk dakwah, makanya mungkin saya termasuk mazhab iPhone ya, mazhab Apple ya. Karena kenapa? Yang pertama dia tidak ada masuk iklan, juga saya bisa presentasi dengan HP saya. Orang sibuk bawa laptop, saya hanya dengan HP saya dan tanpa kabel gitu ya. Jadi ini bagian dari menjawab tuntutan keadaan. Iya. Okay. Itu yang menarik, Tat. Kalau kan kita bicara tentang image Ustadz, kebanyakan kan wah Ustadz pasti jadul gitu ya, ketinggalan zaman. Tapi Ustadz Nur Asyir ini agak beda gitu. Apa yang membuat Ustadz akhirnya bisa lebih sadar untuk lebih melek teknologi dan digital gitu? Iya. Ya ini pasti ya tidak akan pernah kalau kita tidak memanfaatkan apa yang ada ini, kita nggak bersyukur, Mas Oman. Ya. Jangan sampai kita jadi orang nggak bersyukur. Allah berikan sesuatu kepada kita, Allah berikan kemampuan kepada kita. Media itu kan salah satu yang harus disyukuri oleh kita untuk kita manfaatkan. Iya, setuju. Ya, jadi bukannya saya katakan temannya yang nggak bersyukur, tetapi mungkin lebih fokus kepada yang lain. Nah, kebetulan saya ini agak sedikit fokus kepada media ini, dan alhamdulillah ruangan ini saya setting sendiri, semua peralatan saya setting sendiri. Saya yang isi juga ya, saya yang ceramah, saya yang konseling, dan alhamdulillah ini berkat pengalaman ketika kita dulu di pesantren ya. Makanya Masya Allah ya, organisasi itu sangat luar biasa memberikan bekal kepada kita untuk menjawab tantangan kehidupan kita. Iya, luar biasa. Leadership itu luar biasa. Jadi akhirnya Ustadz pun mengikuti perkembangan zaman itu sendiri ya, Tat ya. Bagaimana
masa pandemi ini pun yang tentunya mungkin membuat orang susah untuk bertatap wajah secara langsung, susah untuk gimana cara mengungkapkan rasa secara langsung gitu. Ternyata Ustadz bisa menggunakan media ini mempersatukan hubungan yang mungkin tadi nggak ketemu. Udah nggak kehitung Mas Oman. Udah nggak kehitung ya. Wow. Ketika cinta berlabuh gitu ya. Yeah. Lewat media gitu ya. Jadi benar-benar yang tadinya nggak saling tahu, lewat media yang Ustadz buat seperti ini, saya bertemu dan berjodoh mereka. Alhamdulillah. Saya kajian pranikah saya itu ada yang offline, ada yang online ya, di kunika.id. Dan saya juga ada kajian hybrid gitu. Ada yang offline, ada yang online. Kita di sini offline, tapi ini sedang online juga. Karena bisa dinikmati oleh mereka yang ada di Jakarta, di Surabaya. Saya kajian Senin malam itu, malam Selasa, itu kajian hybrid. Sehingga semua orang bisa menikmatinya dimanapun dia. Wow. Jadi Alhamdulillah juga buah firman Allah kan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Kalau kalian itu menghadapi musibah itu dengan iman, Allah bukakan hidayah bagi kalian untuk memahami sesuatu yang lebih hebat. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan Allah bentangkan kemudahan-kemudahan. Apa yang saya lakukan ini di antara kemudahan yang Allah janjikan. Ya, benar. Ya, itu yang saya lakukan saat ini, alhamdulillah. Masya Allah. Artinya Ustadz sendiri udah paham dong, saat yang sekarang lagi hype itu adalah metaverse gitu. Bagaimana kita bisa melihat dunia hayalan? Apakah Ustadz juga berpikir bahwa ingin memberikan referensi kepada orang-orang yang merasakan gimana sih pernikahan itu gitu? Atau ternyata Ustadz sendiri merasa bahwa metaverse ini bukan sesuatu yang baru gitu, Tad? Iya. Masalah teknologi ya, kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dibandingkan di zaman sebelum kita ya. Nabi Sulaiman itu era yang tidak akan pernah ada setelah itu. Ketika kendaraan itu tidak lagi diperlukan. Mereka terbang bagaikan burung gitu. Manusia biasa kemana-mana. Kan kita saat ini ada manusia terbang. Dulu udah biasa itu. Ya, bahkan ya kiriman online ya singgasananya Ratu Balkis itu hanya sekejap mata bisa pindah ke istana Sulaiman. Dan itu dilakukan oleh manusia bukan jin ya. Dan yang hebat lagi saya baca dalam Al-Qur'an itu ketika Hud-Hud itu menancapkan kukunya ke tanah Sabah, ia bisa menghisap semua data di atas tanah itu. Berapa penduduknya, berapa jumlahnya, berapa perempuan, apa agamanya, ia laporkan pada Sulaiman begitu lengkapnya. Nah, metaverse ini kan awalnya hal yang menjadi wisata di Saudi ya. Sebetulnya ini sebetulnya ini kan ada Saudi itu buka tempat wisata dan di situ ada layanan metaverse. Kita bisa menyaksikan haji, kita menyaksikan umrah, menyaksikan kota Makkah, bahkan tahu titik-titik di mana rumah sahabat Nabi di sekitar Ka'bah itu dengan metaverse itu. Nah, kemudian dari itu muncullah ide-ide gimana kalau menikah juga, kalau mana haji juga dengan cara begitu. Ya, saya rasa agama ini tidak bisa ya kita samakan dengan apa yang kita khayalkan. Karena sesuatu itu sudah ada aturannya ya, ditentukan oleh Allah bagaimana kita melaksanakannya. Ada ibadah mahdhah yang sudah ditentukan bagaimana caranya, tempatnya, waktunya dan sebagainya. Tapi ini menarik ya metaverse ini. Dan ini saya rasa akan berkembang terus. Iya, akan berkembang terus ya. Jadi kita akan menemukan dunia itu di depan mata kita sendiri. Wah, tapi tentunya tidak menggunakan teknologi secara berlebihan gitu ya. Kita tahu bagaimana pemanfaatannya sewajarnya gitu ya, Tat ya. Kalau bahasa sewajarnya enggak juga ya. Sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, tapi untuk kebaikan. Oke. Ya. Jadi tujuannya jelas untuk kebaikan ya. Jadi jangan sampai ia menjadi masalah dalam hidup kita. Ya, kita punya iPhone, kita punya HP, kita punya teknologi, ya pastikan itu menjadi sarana dakwah kita, menjadi sarana kita untuk mendapatkan surga. Jadi apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan pasti bermanfaat bagi akhirat kita. Iya, benar, setuju. Kalau saya lihat nih di beberapa agenda yang sudah tertulis gitu, banyak banget. Terus membagi waktunya itu seperti apa? Bahkan ada kajian yang di seberang negara gitu. Oh iya, di Singapura saya punya kajian. Sampai Singapura ya? Singapura ya. Kemudian juga beberapa perusahaan untuk motivasi dari leader di karyawan di
leader di perusahaan itu ya. Tapi saya mulai dari keluarga memang ya. Ketika mereka itu menjadi keluarga yang tangguh, maka mereka akan produktif dimanapun. Wah, ya. termasuk pekerjaannya. Pekerjaannya ya. Ustadz, kalau kita misalnya lihat nih di papan schedule yang ada di studionya Ustadz, ada yang menarik yaitu adalah family time, gitu ya. Terus bicara tentang family gitu kan, ternyata emang ada waktu-waktunya gitu ya, Tat ya. Harus. Sabar, Tat. Ada lagi ya satu yang menarik nih. Ternyata saya dapat bocoran, Ustadz ini sudah benar-benar selalu mengikuti teknologi jauh sebelum pandemi. Bahkan di zaman radio, Ustadz punya radio sendiri. Dan itu di kampung. Kok keren banget ya, Tat? Tapi nanti kita akan bahas semuanya di tempat yang satunya lagi. Kita lanjut aja ke sana ya, Tat ya? Sobat DM, ikutin kita. Yuk. Sobat DM, kita sudah berada di Balai Udang Mang Engking, di mana kita akan lanjutkan berbicara tentang kenapa akhirnya Ustadz Tor Ashur memilih dakwah media. Ustadz, seru nih. Tadi kan kita sudah ngebahas bagaimana akhirnya Ustadz ini bisa dikatakan mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Digital, teknologi, pokoknya harus ngikutin itu senjata ampuh masa kini gitu. Betul. Yang menarik adalah ternyata Ustadz ini memang sudah melek teknologi itu bahkan dari zaman radio gitu. Itu kenapa akhirnya memilih media radio, Tat? Ini mungkin karena sadar diri ya. Sadar diri karena kami itu dari pulau yang begitu jauh. Dari sisi geografis kami memang 20 jam dari pulau saya ke Jawa gitu ya. Atau 12 jam lah paling cepat ke kapal besar. Dari keterpencilan itulah bangkit semangat kita untuk tidak boleh terpencil pikiran kita. Tidak boleh terpencil wawasan kita. Biarlah diri kita terpencil tapi wawasan tidak boleh terpencil. Maka kemudian efektivitas dakwah media ini sangat luar biasa. Saya sendirian di studio bisa didengarkan oleh berapa pulau dan berapa ratus orang yang saat itu memakai monitor radio FM waktu itu ya. Dan saya namakan suara sapukan bersatu gitu ya. Jadi kayak saya ingin ini juga menjadi inspirasi masyarakat kepulauan betul-betul bersatu dalam berjuang untuk menghadapi keterpencilan pemikiran itu. Masya Allah. Itu sejarah sejak tahun 90 ya. Sejak tahun 90 berjaya itu FM di kepulauan kita dan kemudian alhamdulillah saat ini kita sudah ada media lain, ada media sosial, ada Facebook, ada YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan. Masya Allah, jadi dari radio itulah akhirnya Desa Sapeken ini bisa dikenal oleh dunia gitu ya tadi ceritanya ya. Tadi kan kita udah ngebahas nih bagaimana Ustadz akhirnya memilih dakwah media gitu ya, yang dimana daerah terpencil akhirnya bisa menerima informasi gara-gara Ustadz di sana gitu ya. Nah, kita flashback dulu Tat gitu ya. Ustadz apakah mencari istri gitu dengan cara berbincang hangat di radio atau gimana Tat? Jadi saya sebelum menikah itu sudah merasakan asam garamnya perjuangannya. Jadi saya tahu bagaimana istri saya itu menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan dakwah saya. Ketika saya tahu medannya, saya tahu masalahnya, maka di antara yang saya pilih adalah ternyata fungsi istri itu bagi seorang ustadz itu dahsyat. Dan saya yakin bahwa istri kita sebagaimana Khadijah pada Nabi menjadi sayap juang beliau, bagaimana pula Aisyah ya kepada Nabi sebagai orang yang mendapatkan sebagai database dari apa yang Nabi sampaikan gitu. Nah, dari dakwah yang saya lalui awal sebelum menikah, disitulah saya tahu ciri perempuan seperti apa yang harus saya cari. Karena saya melihat medan yang saya hadapi. Jadi betul-betul saya mencari istri itu tuntutan perjuangan dan tuntutan dakwah saya. Jadi selektif banget ya, Tat? Sangat. Apakah ketika mencari istri langsung ketemu yang sesuai, Tat? Alhamdulillah, akhirnya yang ketiga yang mendapati. Dan itu ceritanya luar biasa. Gimana itu, Tat? Ini
Mohon maaf ya. Iya, apa itu, Tat? Ketika saya menuju kepada seseorang ya, dalam perjalanan ke tempatnya dan malam itu akan terjadi khitbah. Iya. Tapi di kota di mana asal istri saya saat ini, kipas mobil saya itu pecah. Bengkel mau pada tutup. Mobil tidak bisa lagi dipakai. Iya. Dan saya tidak mungkin naik bis dong ke Surabaya yang jaraknya masih 3 jam dari kota itu. Akhirnya saya telepon kepada keluarga akhwat itu. Sepertinya Allah mentakdirkan lain. Saya harus berhenti di kota ini. Iya. Dan saya batalkan khitbah malam itu. Saya pulang kembali ke Bali. Ternyata di kota itulah saya temukan yang ketiga itu. Jadi ada sebuah masalah yang menjadi pesan cinta Allah kepada saya. Ternyata disitulah takdir jodoh saya diberikan oleh Allah. Jadi setelah yang pertama tidak sesuai atau bahkan mungkin tidak berjodoh, yang kedua pun begitu, akhirnya yang ketiga dengan eksiden yang tidak disengaja. Yang kedua tidak ada masalah sebetulnya. Iya. Hanya karena eksiden itu aja. Iya. Meskipun teman-teman menyayangkan semua, saya bilang jangan pernah menyayangkan apa yang Allah tetapkan. Apa yang kita inginkan belum tentu baik, tapi apa yang Allah tetapkan pasti baik. Masya Allah, setuju. Terus bagaimana peranan seorang istri terhadap pekerjaannya Ustadznya? Istri saya itu dia tidak semata-mata menjadi bidadari dalam hidup saya ya, tetapi dia ustazah juga. Dia ustazah bagi anak-anak saya. Dia juga menjadi permaisuri saya ya. Dia juga, saya rasa kalau saya dituntut untuk mempunyai istri 4, saya sudah mendapatkan. Tapi bukan 4 orangnya, tapi 4 fungsinya dalam hidup saya. Wow, apa aja itu, Tat? Pertama, dia sebagai partner dakwah saya. Ya. Yang kedua sebagai ibu dari anak-anak saya dan ustazah bagi mereka. Yang ketiga, jujur, dia memang permaisuri bagi saya. Masya Allah. Jadi walaupun satu istri tapi dengan fungsi-fungsi yang tentunya dibutuhkan oleh suami, akhirnya mendapatkan kebahagiaan sejati gitu ya, Tat ya. Itu yang gitu. Tadi seperti yang saya sempat tanyakan sebelumnya, Tat, bahwa ternyata di agenda kerjanya Ustadz tuh ada 1 minggu tuh family time gitu. Emang itu memang disengaja untuk setiap minggu atau ternyata memang pas aja kebetulan ada gitu? Family time itu setidaknya sebulan sekali. Sebulan sekali. Ada 4 manajemen waktu kami di rumah. Oke, apa aja itu? Ada me time kami. Ya, masing-masing harus tahajud, harus baca Quran, harus salat berjamaah, dan masing-masing kita punya me time yang kalau istri melakukan itu saya harus handle anak, kita nggak harus saling memahami gitu. Yang kedua couple time. Nah, couple berdua time aja ya, berdua aja. Jadi couple time ini kita titip dulu anak. Ya. Kita berangkat berdua ke Ubud, short time, nginep di hotel gitu ya. Dan itu menjadi kebiasaan kami. Yang ketiga family time. Family time itu saya ajak semua anak-anak saya ajak semua saudara saya. Nginap di sebuah villa, ya. Di situ kita berinteraksi, di situ kita makan bersama, tahajud bersama, sholat bersama, dan kajian bersama. Dan yang terakhir ada social time. Nah, social time kita ini kita mesti punya waktu untuk datang ke guru kita, datang ke panti asuhan, datang ke perpustakaan, datang silaturahim ke teman. Nah, jadi apabila kita menjaga manajemen waktu kita, me time, couple time, family time, dan social time, kita insya Allah hablum minallah dan hablum minan-nas itu terjamin insya Allah. Wow, Masya Allah. Keren banget itu, Tat. Nah, kira-kira ada nggak tips atau trik bagaimana kita tetap bisa menjaga cinta gitu kan, kasih sayang, dan tentunya menjadi keutuhan dalam sebuah rumah tangga? Ya, teruslah tertarik padanya. Ya. Bangkitkan gairahmu untuknya. Ya. Karena kalau kamu tidak mendapatkan itu, maka dirimu yang salah. Berarti kamu tidak menjaganya, tidak mempercantiknya. Masya Allah. Luar biasa sekali, Tat. Terima kasih, kita sudah seharian bersama Ustadz Nur Asyur. Bagaimana membahas rumahku surgaku. Kita mulai dari keluarga untuk menuju surga gitu kan. Bagaimana Ustadz akhirnya memulai sebuah dakwah melalui media. Dari pulau yang terpencil, bagaimana minim informasi, akhirnya dari seorang Ustadz akhirnya pulau itu menjadi penuh dengan informasi-informasi yang bisa didapat dari
dunia pada sesungguhnya gitu, sampai akhirnya bagaimana Ustadz juga bisa menemukan keluarga yang tentunya menjadi inspirasi untuk kita semuanya ya. Dan tentunya ini menjadi yang paling penting bahwa Ustadz ternyata bisa melek tentang teknologi, tidak ketinggalan bahwa senjata terbaik adalah senjata yang tentunya diciptakan yang terbaik oleh Allah gitu ya Tat ya. Tat, boleh dong memberikan pesan kepada Sobat DM sehingga Sobat DM pun bisa teringat dan juga tentunya ini menjadi bekal untuk Sobat DM mendengarkan dan juga mengikuti jejak seorang Ustadz Nur Asyid. Sobat DM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, yang mesti saat ini kita perhatikan adalah sinergisitas kita dengan pasangan kita. Sinergi dalam menghadapi masalah, sinergi di dalam mencari nafkah, dan sinergi dalam ketaatan. Tidak akan ada seorang suami yang mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya kecuali mantap sujudnya, mantap sholatnya. Karena itu, jangan hanya kita kerjasama dalam sisi finansial semata, tetapi hendaklah sinergi dalam ketaatan kepada Allah. Istrimu tanggung jawabmu, dan dirimu pula harus senantiasa memberikan, mencerminkan kepribadian yang terbaik bagi istrimu. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik bagi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ini ilmu yang sangat luar biasa dan tentunya semoga saya dan juga Sobat DM bisa mengaplikasikannya. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di episode-episode yang lainnya. Insyaallah ya. Nah, luar biasa. Jaya selalu dapat media. Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih Tat. Nah, Sobat DM, itu tadi kita sudah membahas bagaimana seharusnya kita memiliki sebuah pasangan yang tentunya penuh dengan cinta dan juga bagaimana kita membangun keluarga yang tidak hanya di dunia tapi juga kita bisa nanti ke surga tentunya. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga IG-nya di Dapat Media dan juga websitenya di www.dapatmedia.com. Tentunya kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang hebat lainnya hanya di Open the Secret. Sampai jumpa lagi kita di lain kesempatan. Bye. Bye-bye. Sama-sama.